Oke, ini ada sebuah soal tentang program linier. Ini perintahnya adalah untuk membuat model matematika. Langsung saja. Seorang pembuat sepatu setiap harinya dapat membuat 2 jenis sepatu tidak lebih dari 6. Harga bahan untuk membuat sepatu jenis pertama sama dengan Rp15.000 dan satu sepatu jenis kedua sama dengan Rp45.000. Setiap harinya dia menyediakan uang sebesar Rp180.000 untuk membeli bahan. Misal banyak sepatu jenis pertama yang dibuat setiap harinya adalah X dan jenis keduanya adalah Y, maka sistem pertidaksamaannya adalah, nah di sini kita akan membuat sistem pertidaksamaannya ya. Yang pertama, kan di sini ada jenis pertamanya X dan jenis keduanya adalah Y. Kalimat pertama di sini setiap harinya dapat membuat 2 jenis sepatu. 2 jenis sepatu itu berarti kan ada jenis X dan jenis Y-nya ya. Kan jenis pertama sama jenis kedua. Jenis pertamanya adalah X dan jenis keduanya adalah Y. Di sini katanya tidak lebih. Kalau tidak lebih berarti tandanya apa? Kurang dari ya. Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan berapa? Yaitu 6 buah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada harganya ya. Harga jenis yang pertama Rp15.000. Berarti kan 15.000 X ditambah jenis keduanya berapa ini? 45.000 ya. 45.000 Y. Kemudian uangnya yang tersedia ada berapa? Rp180.000. Nah, kan uangnya hanya menyediakan Rp180.000. Kalau pembeliannya lebih dari, kira-kira boleh apa enggak? Kalau pembeliannya kan ini 15.000 yang tiap X-nya nih jenis pertama, 45.000 yang jenis keduanya. Kalau misalnya belanjanya lebih dari 180.000, kira-kira boleh nggak? Boleh, tapi kita nombok. Kalau nombok mau nggak? Ya nggak mau lah. Berarti yang 15.000 X plus 45.000 Y harus kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan Rp180.000 ya. Nah, berarti kan kalau sama dengan boleh. Kalau kurang dari juga boleh. Oke, jadi jenis yang pertama, persamaan yang pertamanya, pertidaksamaan yang pertamanya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 6. Apakah ada X plus Y kurang dari? Kalau yang A lebih dari, otomatis salah. Yang C lebih dari juga salah juga. D juga salah. Antara B dan E. Yang di sini 15.000 X. Di sini kan adanya X sama 3Y ya. Jadi kan di sini sebuah pertidaksamaan dapat kita sederhanakan atau kita perkecil. Oke, mungkin di sini sama-sama kita bagi berapa? Kita bagi 15.000 ya. Berarti 15.000 dibagi 15.000 tinggal X ditambah 45.000 dibagi 15.000 tinggal 3 ya. Jadi 3 Y. Kurang dari sama dengan 45. Rp180.000 dibagi 15.000 berapa? 12 ya. Nah, kemudian kalau sepatu yang jenis pertama kan X. Kalau sepatu minus boleh nggak? Kan nggak boleh. Kalau barang berarti lebih dari atau sama dengan 0. Yang Y-nya juga sama. Nah, gitu. Kalau barang itu pasti lebih dari ya. Lebih dari sama dengan 0. Ya mungkin barangnya itu kurang dari. Nah, jadi persamaan yang pertamanya X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian yang keduanya, pertidaksamaannya X plus 3Y. X plus 3Y. Berarti jawabannya yang bebek. X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Kalau yang ini apa? Kurang dari ya. Nah. Sama-sama kurang dari, tapi di sini ya 3X plus Y. Kalau di sini X plus 3Y. Oke, lanjut yang kedua. Kita hapus dulu.
Jenis soal yang kedua, menentukan nilai maksimum pada daerah yang sudah diarsir nih. Ini kan ada daerahnya ya, yang sudah diarsir. Kita tentukan dulu pojok-pojoknya. Di sini misalnya ada nilai, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Tentukan nilai maksimum. Kalau maksimum di sini kan 0,0, sudah pasti nggak usah ikut. Soalnya kan kalau 0,0 dikalikan dengan fungsi objektifnya sudah pasti 0. Titik yang pertama itu berapa? 0,4 ya. Titik yang B-nya berapa ini? X-nya 3, Y-nya 6, jadi 3,6. Yang C-nya, X-nya 5, Y-nya berapa? 3. 5,3. Yang D-nya, X-nya 4 ya, Y-nya 0. Jadi 4,0. Kemudian fungsi objektifnya berapa ini? 4X plus 5Y. Kita buat tabelnya dulu biar gampang. 4X plus 5Y. Di sini hasilnya. Nah, setelah itu kita kalikan. 4X berarti kan angka yang di depan ini nih, kita kalikan dengan X, yang belakang dikalikan dengan Y. Berarti kan 0 dikali 4X, atau 4 dikali 0 sama dengan 0. Ingat ya, yang 0-nya ini 0, 3, 5, 4 dikalikan dengan nilai X. Nilai X-nya di sini berapa? Kan 4. Jadi 4-nya kali 0, kali 3, kali 5, kali 4. Yang Y-nya, ini kan Y nih, 4, 6, 3, 0. Kita kalikan dengan 5. 4 kali 5, 20. Kemudian yang kedua, 3 kali 4, 12. 6 kali 5, 30. Yang ketiga, 5 kali 4, 20. 3 kali 5, 15. Yang terakhir, 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. 0 kali 5, 0. Setelah itu tinggal kita jumlahkan. 0 tambah 12, 0 tambah 20 kan 20. 12 tambah 30, 42. 20 tambah 15, 35. 16 tambah 0 ya 16. Nilai maksimum adalah nilai yang paling besar. Yang paling besar di antara ini adalah 42. Jawabannya yang cicak. Lanjut. Selanjutnya, menentukan daerah atau himpunan penyelesaian. Kira-kira daerah yang memenuhi pertidaksamaannya adalah yang mana ini? Di sini ada pertidaksamaannya X plus Y kurang dari sama dengan 12. Kira-kira itu garisnya yang mana? Yang 2X plus 3Y itu garisnya yang mana? Y min X kira-kira garisnya yang mana? Oke. Untuk menentukan garisnya, kita lihat yang paling gampang dulu. Di sini ada Y min X ya. Kan ada yang Y-nya positif, X-nya negatif. Berarti otomatis garis yang ini nih. Ya kan? Di sini ada Y-nya positif, X-nya negatif. Jadi ini adalah garis Y min X. Lebih dari sama dengan 3. Kemudian ada 2X plus 3Y. Lebih dari sama dengan 24. Kira-kira yang mana nih? Antara yang bawah sama yang atas. Nah, kita buat dulu kotaknya biar nggak bingung ya. Ini ada X plus Y sama dengan 12. Kita buat menentukan titik koordinatnya dulu. Jadi pakainya sama dengan nggak apa-apa. Karena ada X sama Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kan 12 ya. Ingat, kalau mencari nilai Y, kan X-nya tutup nih. X-nya tutup nih. Berarti kan Y sama dengan 12. Kalau Y-nya 0, X-nya juga berapa? Kan Y-nya tutup. Sama dengan berapa? X-nya sama dengan 12. Intinya kalau cuma X sama Y, itu hasilnya sama-sama. Sama-sama yang di hasil belakang ini. Kemudian yang kedua, di sini ada 2X plus 3Y.
Ada X, ada Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ini sama dengan 24. Kalau X-nya 0, berarti X-nya kita tutup nih. Sisanya berapa? 3Y sama dengan 24. Berarti Y-nya berapa? 24 dibagi 3, yaitu 8. Selanjutnya, kalau Y-nya 0, berarti kan D-nya kita tutup. Kita coret dulu. Sisanya apa? 2X sama dengan 12. Berarti X-nya berapa? 24 dibagi 2, yaitu 12 ya. Maaf tipe ngomongnya. Oke, jadi garis yang X plus Y sama dengan 12. Kan Y-nya 12, X-nya 12 ya. Otomatis yang ini. Nah, ini garis yang X plus Y. Berarti yang bawahnya ini otomatis kan, ini kan sama-sama 12 nih. Y-nya di 8. Berarti ini adalah garis 2X plus 3Y. Tinggal kita cari apanya? Arsirannya ya. Nah, kita untuk menentukan daerah penyelesaian, arsirannya kita balik supaya gampang. Nah, ingat, kalau mau mengarsir, kita apakan? Kita uji ya ke 0,0. Kita kan udah tahu nih. Udah tahu apanya? Sudah tahu nah, ini pakai warna ini. Y min X lebih dari sama dengan 3. Kalau menguji, tandanya tetap nih. Sama dengan 3. Kan kita menguji ke 0,0. Uji 0,0. Otomatis yang sebelah kiri itu pasti 0. Kan karena 0 kali Y kan 0. X kali 0 kan 0. Jadi 0 lebih dari sama dengan 3. Bener apa salah? 0 masa lebih dari sama dengan 3? Ya salah ya. Kalau salah, maka hasilnya gimana? Harusnya menjauhi 0. Harusnya menjauhi. Ini kan 0 di sini nih. Harusnya menjauhi. Tapi hasilnya kita balik supaya gampang. Harusnya menjauh, kita buat jadi mendekati 0. Garis yang kedua, yang X plus Y. X plus Y-nya tadi apa? Kurang dari sama dengan 12. Kan kalau diujikan 0,0 kan hasilnya apa? 0 kurang dari sama dengan 12. Bener apa salah? 0 kurang dari 12? Ya bener. Kalau bener kan harusnya gimana? Mendekati ya. Nah, harusnya mendekati 0 ke sini. Ini 0 pusatnya di sini nih, 0. Harusnya mendekati. Tapi kita ubah jadi menjauhi. Yang terakhir, 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 24. Kalau kita uji ke 0,0, artinya apa? Kan 0 lebih dari sama dengan 24. 0 lebih dari 24, benar apa salah? Ya salah ya. Kan harusnya menjauh, kita balik jadi mendekat. Mendekati 0. Nah, kemudian X lebih dari 0, X lebih dari sama dengan 0. Ini kan garis X ya. Nih. Kalau lebih dari 0, kan X itu garis bilangannya ke kanannya 1, 2, 3, 4. Ini 0 di sini nih. Kan X-nya lebih dari 0. Lebih dari 0 kan harusnya kemana ini? Ke kanan ya. Kita ubah jadi ke kiri. Dan Y-nya lebih dari 0. Kan Y harusnya kalau lebih dari 0 ke atas ya. Kita ubah jadi ke bawah. Nah, jadi daerah yang tidak terkena arsiran yang nomor berapa? Yang nomor 3. Nah, jadi gitu ya. Jadi langkah yang pertama kalian tentukan dulu titik koordinatnya. Setelah ketemu titik koordinat, kemudian diuji ke 0,0. Ingat, yang depannya ini udah pasti 0. Soalnya kan diuji ke 0,0. Yang diperhatikan ini aja.
tanda pertidaksamaan sama hasilnya. Kalau benar harusnya mendekati 0. 0 itu pesannya di sini ya. Kalau salah harusnya menjauhi. Lanjut. Yang selanjutnya, ini ada sebuah grafik ya. Sudah ada himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kita akan mencari nilai maksimumnya. Caranya gimana? Di sini sudah ada daerah penyelesaiannya. Di sini ada berapa titik pojok? Ada 1, 2, dan 3 ya. Nah, titik yang pertama nilainya berapa ini? Kan 0,8. Yang kedua di sini belum diketahui, yang ketiganya 9,0. Ini seperti soal yang nomor 2 tadi. Jadi kan di sini ada fungsi objektifnya 6x plus 5y. Jadi di sini ada 6x plus 5y. Kita buat tabelnya seperti tadi. Nah, titik yang pertama tadi 0,8. Yang keduanya ini kan belum diketahui ya. Yang ketiga dulu nggak apa-apa. 9,0. Nah, kita cari dulu titik yang perpotongan ini. Caranya pakai apa? Pakai eliminasi ya. Nah, untuk mengeliminasinya kan kita butuh tanda persamaannya ya. Di sini ada 12 sama 9. Yang 12 kan di Y, kita ubah jadi X, dan X-nya diubah jadi Y. 12 kan ini di Y, jadinya 12 di tentunya di 12X. Ditambah, ini kan 9 ya. 9-nya kan di X, jadinya 9Y. Cuma ditukar X sama Y-nya. Sama dengan berapa? Kita kalikan. Nah, 12 dikali 9, 108. Garis yang kedua, ini ada 8 sama 12. 8-nya kan Y, jadi 8X. Ditambah 8 ke 12, jadinya 12Y. Sama dengan berapa? 8-nya kali 12, yaitu 96 ya. Nah, ini sebenarnya bisa langsung kita eliminasi, tapi ini angkanya kelihatannya masih besar karena sebuah persamaan dapat kita sederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana supaya gampang mengeksekusinya. Yang atas ini ada 12, 9. Kira-kira kita bagi berapa ya ini yang atas? Kita bagi 3 ya. Coba yang atas kita bagi 3. 12x bagi 3 tinggal 4x. 9y dibagi 3 tinggal 3y. 108 dibagi 3 yaitu 36. Untuk yang bawah kita bagi berapa nih? Kita bagi 4 ya. 8x bagi 4 tinggal 2x. 12y dibagi 4 yaitu 3x ya. 3y. Dan 96 bagi 4 yaitu 24. Nah, di sini nilainya udah sama. Langsung bisa kita kurangkan. 3y kurangi 3 sudah habis. 4x dikurangi 2x yaitu tinggal 2x. 36 dikurangi 24 yaitu 12. Maka x-nya berapa? 12 bagi 2 yaitu 6. X-nya ketemu 6, kita masukkan ke salah satu persamaan yang di atas. Kita pilih yang bawah aja ya. Ini yang 4x boleh atau yang 2x juga boleh. Biasanya yang kecil yang lebih gampang. Yang kecil aja nih, yang 2x. Berarti yang 2x plus 3y jadinya 2x kan 2 dikali 6. Ditambah 3y sama dengan 24. Jadinya 3y sama dengan 24 dikurangi, ini kan 2 kali 6 berapa? Kan 12. 12-nya positif, pindah terus jadi negatif. 12-nya pindah terus jadi min 12. Jadi y-nya sama dengan 24 kurangi 12 kan 12 ya. Nah, maka nilai y-nya 12 dibagi 3 yaitu 4.
Maka titik yang selanjutnya adalah X-nya 6, Y-nya 4. Jadi 6,4. Nah, tinggal kita hitung. Yang depan kalikan X, yang belakang kalikan dengan Y. 0 kali 6 yaitu tetap 0, 5 kali 8, 40, 6 kali 9, 54, 5 kali 0 yaitu 0, 6 kali 6, 36, 5 kali 4 yaitu 20. Kita jumlahkan, 0 tambah 40 yaitu 40, 54 tambah 0, 54, 36 tambah 20, 56. Nilai maksimum dan nilai yang paling besar. Yang paling besar yang mana? 56. Jawabannya yang delta. Selanjutnya menentukan daerah atau menentukan sistem pertidaksamaan ya dari suatu daerahnya yang sudah diketahui. Seperti tadi, gampang banget ini. Jadi kan di sini ada 6 sama 4 ya. 6-nya kan di Y, jadinya 6-nya di X. Kita tukar saja. 6-nya kan di Y, jadi 6X. Kemudian 6-nya ke 4. 4-nya kan positif ya. 4-nya di X, artinya 4-nya di Y. Pakai sama dengan dulu ya. Tanda pertidaksamaannya nanti kita lihat arsirannya. Hasilnya berapa? 6 kali 4. 6 kali 4, 24. Garis yang kedua, 4 sama 8. 4-nya kan Y, jadinya 4X. Ditambah 8Y. Sama dengan berapa? 4 kali 8, 32. Kita sederhanakan ya semuanya. Yang atas kita bagi 2, yang bawah kita bagi 4. 6X bagi 2 tinggal 3X. 4Y bagi 2 tinggal 2Y. 24 bagi 2 yaitu 12. Yang bawah 4X bagi 4 tinggal X. 8Y bagi 4 tinggal 2Y. 32 dibagi 4 tinggal berapa? 8 ya. Nah, kemudian kita lihat tanda pertidaksamaannya sesuai arsirannya. Ini kan yang 4 sama 8. Kan arsirannya mendekati 0 ya. Ya kan? Kalau mendekati 0 berarti harusnya pernyataannya benar. Kan kalau benar gimana? Kan diuji ke 0,0. Nah, kalau diuji 0,0 otomatis kan yang kirinya ini 0. Kayak yang di sini. Nah, otomatis yang di kirinya ini 0. 0 sama 12. Kan ini arsirannya mendekati. Kalau mendekati harusnya benar. Yang benar gimana? 0 sama 12. 0 yang benar yaitu kurang dari 12. Yang bawah juga sama. Ini X sama 2Y kita jadikan 0 karena kan diuji ke 0,0. Arsirannya juga mendekati, ya kan? 6 sama 4-nya nih mendekati 0. Kalau mendekati 0 harusnya pernyataannya benar. Yang benar gimana? 0 sama 8. Ya, 0-nya kurang dari 8. Oke. Kemudian nih ada arsirannya ke atas sama ke bawah, ke atas sama ke kanan. Arsiran yang ke kanan ini berarti kan nilai X lebih dari sama dengan 0. Dan arsiran yang ke atas nilai Y lebih dari sama dengan 0. Jadi yang mana jawabannya? 3X plus 2Y. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Yang kurang dari cuma A ya. Otomatis jawabannya yang ayam. Coba kita buktikan lagi. X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. X yang lebih dari 0, Y yang lebih dari 0. Nilai minimum dari fungsi objektif ini ya. Pada daerah yang dibatasi oleh ini juga. Nilainya berapa? Pertama kita tentukan dulu titik-titik potongnya ya. Yang pertama 2X plus Y.
Menentukan titik fotonya kita pakai sama dengan saja 50. Ingat ya, yang dibuat kotak-kotak seperti ini ada X sama Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kan X-nya kita tutup dulu. Y-nya berarti 50. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kan Y-nya kita tutup dulu. 2X sama dengan 50. X-nya berarti 50 dibagi 2. Berapa? 25 ya. Yang selanjutnya 4X plus 3Y sama dengan 120. Ada X sama Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kan X-nya kita tutup nih. Berarti Y-nya 120 dibagi 3, yaitu 40. Selanjutnya, kalau Y-nya 0, Y-nya kita tutup. 4X sama dengan 120. X-nya berarti 120 dibagi 4, yaitu 30. Setelah ketemu titik-titiknya, tinggal kita gambar grafiknya. Yang pertama, ini X. Ini 0 ya, maaf. Nah, yang pertama kan 25 sama 50 ya. X-nya pertama 25, misalnya di sini sama 50. Yang kedua X-nya di 30, sekitar di sini, sama Y-nya 40, berarti di bawahnya. Nah, ini 50, ini 40 ya. Selanjutnya tinggal kita arsir. Yang pertama, kan 2X plus Y kurang dari sama dengan 50 ya. Karena di sini kurang dari untuk mengujinya. Berarti kan kalau diuji 0,0 artinya 0 kurang dari sama dengan 50. Bener apa salah? Bener ya. Kalau bener kan harusnya arsirannya mendekati 0. Tapi kita balik jadinya menjauhi. Yang kedua, 4X plus 3Y kurang dari juga. Nah, kalau kurang dari, berarti kan nanti kalau diuji ke 0,0, 0 kurang dari sama dengan 120. Bener apa bener? Bener ya. Harusnya kan mendekati 0, kita ubah jadi menjauhi. X-nya lebih dari sama dengan 0. Kan kalau lebih dari harusnya ke kanan, kita buat jadi ke kiri. Y-nya juga sama. Y-nya lebih dari 0, harusnya ke atas, kita ubah jadi ke bawah. Nah, jadi HP-nya di sini. Tinggal kita tentukan titik-titik pojoknya. Berarti kan di sini ada titik yang pertama, kedua, dan ketiga. Titik yang pertama nilainya kan berapa ini? 0,40 ya. Yang kedua 20,0. Di sini belum diketahui. Berarti pakai apa? Eliminasi. Sekarang kita eliminasi dulu dari dua garis ini. Yang kita eliminasi dari persamaannya. Ada 2X plus Y sama dengan 50 dan 4X plus 3Y sama dengan 120. Nah, kita samakan dulu. Kita misalnya mau menghilangkan X, berarti yang atas kita kali 2 ya. Yang bawah kita kali 1. Yang atas kita kali 2. Jadinya kan 2X kali 2 jadinya 4X. Y-nya kali 2 jadi 2Y. Sama dengan 2 kali 50, 100. Yang bawah dikali 1 tetap, yaitu 4X
plus 3Y sama dengan 120. Kita kurangkan 4x kurangi 4x sudah habis. 2Y dikurangi 3Y yaitu min Y sama dengan 100 dikurangi 120 yaitu min 20. Min Y sama dengan min 20, berarti Y nya sama dengan 20. Sama-sama dibagi min ya. Berarti X nya berapa? Kita masukkan saja ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan yang pertama, 2x plus Y. Perhatikan 2x plus Y nya tadi 20 sama dengan 50. Berarti 2x sama dengan 30 ya. Kan 20 nya pindah ruas jadi mengurangi. 50 kurangi 20 yaitu 30. X nya berarti berapa? 30 dibagi 2 yaitu 15. Ketemu X sama Y nya. Tinggal kita masukkan fungsi objektifnya. Kita buat tabelnya dulu biar gampang. Detiknya yaitu ada tadi berapa nih? 0,40 ya. Kemudian tadi yang keduanya 15,20. Yang ketiga 20,0. Fungsi objektifnya X min 2Y. Kita kalikan. Yang depan kalikan 0 ya, kalikan 1 ya. Ini X nya 1. Yang belakang dikalikan min 2. 0 kali X jadinya 0. 15 nya dikali 1 jadinya 15. Ingat ya, X nya punya nilai yaitu 1. 1 dikali 20 yaitu 20. Untuk yang belakang 4 dikalikan min 2. 40 dikalikan min 2 jadi min 80. 20 dikali min 2 min 40. 0 dikalikan min 2 ya 0. Kita jumlahkan 0 min 80 yaitu min 80. 15 min 40 yaitu min 25. 20 dikurangi 0 ya tetap 20. Yang ditanyakan adalah nilai minimum. Minimum berarti yang paling kecil. Paling kecil berapa? Min 80 ya. Jawabannya yang bebek.